Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz dan kami masih berbincang dengan Pak Jimmy. Oke, kita lanjutkan perbincangan di mana tadi membahas seputar dengan peluang emiten perkebunan khususnya sawit dan Mas Jimmy merekomendasikan trading buy untuk Gosco dan saya mencoba mengcompare secara fundamental Gosco dengan emiten besar perkebunan lain seperti AALI dengan PER hanya 9 kali, kemudian untuk LSIP hanya sekitar 6 kali, sementara Gosco 16 kali. Mengapa Anda lebih tertarik ke saham yang PER-nya sudah cukup tinggi? Oke. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal seperti itu ya. Jadi saya melihat untuk saham-saham yang berbasiskan komoditi untuk saat ini saya lebih cenderung melihat dalam jangka pendek ya. Kita bicara harian sampai dengan mingguan seperti itu. Karena tekanan terhadap harga-harga komoditi ini relatif sangat sensitif sekali seperti itu. Contoh bagaimana kita melihat minyak contoh ya dari harga 60 kemudian terkait dengan perang Rusia Ukraina kemudian naik sampai dengan 120 kemudian beberapa minggu terakhir turun sampai dengan 104 seperti itu. Demikian pula juga dengan CPO ya kan. Nah, inilah yang saya lihat kita juga selain mengkombinasikan antara fundamental, kita juga bisa mengkombinasikan dengan teknikal pula. Nah, dari ketiga saham tersebut yang tadi disampaikan, AALI, LSIP dengan Gosco, saya melihat peluangnya masih relatif cukup baik di Gosco karena sudah menunjukkan tanda-tanda yang lebih cenderung menguat. Kemudian kalau kita bicara tentang AALI, peluang tersebut untuk mengalami kenaikan ada, saya melihat juga ada, seperti itu ya. Namun tidak dari pengamatan saya belum sekuat Gosco untuk mengalami kenaikan. Itu yang saya mau sampaikan. Baik. Sedangkan dari LSIP sendiri saya melihat kenaikannya di hari Jumat sudah cenderung lebih tinggi ya, sehingga saya lebih cenderung untuk wait and see terlebih dahulu. Baik, ada resisten di 160, Anda lebih merekomendasikan untuk trading buy harian ataupun mingguan berbicara mengenai sektor komoditas, berarti termasuk Adaro dong. Tadi kan Adaro juga Anda rekomendasikan. Betul sekali. Ya, nah ini juga menjadi salah satu contoh ya dan mungkin juga menjadi pembenaran dari apa yang sudah saya sampaikan gitu ya. Seperti yang kita ketahui beberapa minggu terakhir harga batu bara sama juga dengan halnya harga-harga komoditi yang lain sempat turun di bawah level psikologisnya 400. Nah, kemudian per penutupan hari Jumat yang lalu harga batu bara sudah kembali lagi ke harga 400, bahkan terakhir tadi saya cek tadi pagi sudah di kisaran 405. Nah, ini tentu akan menjadi sentimen positif untuk harga-harga batu bara. Apakah ini akan berlangsung lama, ya akan berlangsung jangka panjang? Kebetulan ini juga semoga mengingatkan ya, karena saya masih menikmati masa-masa historis saya pada waktu itu di harga komoditi di tahun 2007-2008. Bagaimana ketika 2007 kita mengalami komoditi boom, ya harga komoditi mengalami kenaikan, tetapi 2008 sampai dengan 2020 selama masuk masa COVID ya, karena di situ justru permintaannya tinggi dan harga komoditi kembali naik. Nah, jeda antara 2008 sampai dengan 2020 ini kan satu siklus yang relatif cukup panjang. Nah, tentunya itulah sebabnya menjadi salah satu pemikiran saya di sini komoditi ini belum bisa digunakan untuk menurut saya investasi jangka panjang, tetapi lebih kepada jangka pendek sampai dengan jangka menengah. Demikian. Baik, itu tadi analisa dari Pak Jimmy untuk saham-saham berbasis komoditas CPO dan juga batu bara begitu. Adaro tadi juga sempat disinggung. Oke, kita ke ERA untuk support di 492 hingga 498 dengan resistance di 530. Rekomendasinya buy. Analisisnya seperti apa Pak Jimmy untuk ERA? Oke, untuk ERA beberapa kali ya, khususnya sejak masa pandemi COVID, kita bisa melihat bahwa laporan keuangan dari ERA menurut saya sangat powerful gitu ya, sangat baik seperti itu, mencatatkan laba yang sangat bagus sekali sampai dengan laporan keuangan yang terakhir. Nah, tetapi hal ini belum tercermin menurut saya di pergerakan harga sahamnya. Nah, itulah sebabnya saya merekomendasikan untuk saham ERA ini, di samping secara teknikalnya saya juga melihat relatif cukup rendah untuk menarik untuk kita cermati, menarik untuk kita juga melakukan pembelian seperti itu.
Oke, hari ini sudah berada di posisi 500 dengan kenaikan 0,4%. Anda memberikan resisten yang sebenarnya cukup dekat ya, 530 saja. Betul, karena untuk sementara ini melihat dari kondisi market, kondisi global, yang tadi saya sampaikan juga ini juga masih berlaku di saham-saham yang lain ya, Mbak Pisa ya. Artinya saya masih merekomendasikan untuk trading jangka pendek, jangka menengah, sambil kita memperhatikan kondisi global. Karena yang tadi saya sampaikan, meskipun kita saat ini mungkin melihat harga-harga komoditi mulai mengalami kembali kenaikan, data-data positif mulai kembali keluar. Tetapi saya melihat secara perekonomian global masih ada juga faktanya bahwa inflasi masih berada di relatif cukup tinggi dan ini akan Jadi sebaiknya trading dulu saja ya, trading jangka Ya, pendek. betul. Oke, satu lagi BBHI dengan support 3575 sampai 3675, resisten 4000. Oke, nah untuk BBHI saya melihat metode saya ini cenderung untuk mengalami kenaikan di hari ini sehingga saya merekomendasikan seperti itu ya. Dan BBHI dalam waktu dekat ini akan menyelenggarakan right issue. Nah ini semoga menjadi sentimen positif untuk saham BBHI. Oke, right issue dinilai akan menjadi pendorong dari saham BBHI yang hari ini naik 0,27% di pembukaan di sekitar 3670. Itu dia beberapa rekomendasi saham pilihan, ada Adaro, Gosco, kemudian Era Jaya dan juga BBHI dari Mas Dimas. Kita ke pembukaan perdagangan ya Wiki ya. Betul sekali, IHSG sejauh ini bergerak menguat dengan penguatan 0,15% di level 6.750, kemudian Jakarta Islamic Index menguat 0,12% di level 566,626, kemudian LQ45 menguat 0,18% di level 961,438. Kemudian pemirsa kita juga akan melihat deretan saham-saham yang menjadi top gainers pada pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini. Ada BBCA pemirsa yang naik 0,35%, kemudian Telkom juga naik 1,25% di 4.060, BBRI naik 0,66% di 7.650, dan Antam naik 0,29% di 1.720. Ya, sementara itu saham-saham yang dilepas banyak oleh investor di pagi hari ini di sesi 1 diantaranya adalah BBRI, Wika, GGRM, PTPP dengan pelemahan masing-masing 1,19%, 3,26%, 6,71% dan 2,22%. Untuk ya GGRM ini dilepas cukup banyak, pelemahannya 6,71%. Pak Jimmy, ada yang menarik nggak untuk diperdagangkan di hari ini untuk GGRM? Oke. Untuk GGRM, saya melihat potensinya untuk mengalami penurunan terlebih dahulu ya, sehingga saya cenderung untuk tidak merekomendasikan terlebih dahulu. Nah, terkait dengan GGRM sendiri, kan kenaikan harga GGRM terakhir beberapa hari terakhir karena dipicu juga sentimen dari dividen yang relatif cukup besar seperti itu ya. Namun kalau untuk saat ini saya belum merekomendasikan. Baik. Oke, seiring dengan pembagian dividen di mana KUM dividen di pasar reguler sudah berlangsung 8 Juli, ex dividennya hari ini 11 Juli 2022, sehingga mungkin ini menjadi sentimen dijadikan momen untuk melepas dulu ya saham gudang garam ya. Betul. Oke, hal yang wajar. Baik. Kemudian kita simak ada banking mungkin, apakah masih menarik? Banking blue chips? Bagi saya banking selalu menarik ya Mbak Prisa ya, karena sektor finance ini yang selalu beberapa kali di setiap kali kesempatan selalu saya katakan sektor finance ini merupakan sektor penopang dari pergerakan IHSG. Jadi kalau kita berharap IHSG-nya mengalami kenaikan, tentunya juga bergantung kepada sektor di mana di dalam sektor finance ini cukup banyak diisi oleh emiten-emiten banking yang memiliki kapitalisasi paling besar di IHSG kita, dan ini menjadi pendorong seperti itu. Kalau jadi tadi tentu Anda sangat baik. merekomendasikan trading buy, apakah juga banking ini trading buy, mengingatkan mungkin ada peluang kenaikan suku bunga, mengingat inflasi kita kemarin di Juni 4,35%? Kalau untuk sektor keuangan ya, dan tentunya saya bisa merekomendasikan saham-saham berkapitalisasi pasar yang besar, kemudian saham-saham LQ45 seperti itu. Saya pikir kita bisa melakukan investasi jangka panjang karena data juga menunjukkan bahwa meskipun secara jangka panjangnya sektor finance umumnya tetap melakukan kenaikan seperti itu. Baik, untuk Telkom sendiri paling signifikan menguatnya dibandingkan dengan 3 saham lainnya yang masuk ke dalam jajaran top gainers. Apa yang sedang
dicermati oleh investor dari sisi fundamental dan juga teknikal, Pak Jimmy, mengenai Telkom? Untuk Telkom saya melihat masih cenderung untuk sideways ya pergerakannya. Jadi saat ini meskipun secara pasar hari ini ya sedikit mengalami penguatan, saya masih melihat untuk wait and see terlebih dahulu. Baik, Oke, kalaupun oke. ada kenaikan, Anda melihat bahwa kenaikannya ini ranging gitu ya? Betul, betul sekali. Baik, ada sekitar 4.030 sampai dengan 4.100 sejauh ini pergerakan dari saham Telkom. Oke, secara umum Anda bilang lebih baik untuk trading dulu dengan ketidakpastian yang ada sampai kapan, Mas Jimmy? Sampai apa yang ditunggu? Oke, tentunya kita harus melihat pergerakan dari isu-isu global juga ya, Mbak Prisa. Artinya seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Memang kita kalau kita lihat secara latar belakangnya, kita ekonomi sudah mulai mengalami recovery seperti itu. Tetapi recovery ini tentunya juga salah satu faktor atau efek sampingnya juga meningkatkan inflasi. Nah, inflasi ini tentu akan diredam oleh bank-bank sentral di masing-masing negara dengan menaikkan suku bunga. Menaikkan suku bunga ini tentunya umumnya dilihat cukup negatif ya, atau berbanding terbalik dengan pergerakan dari harga-harga sahamnya seperti itu. Nah, tentunya ini akan kita cermati, jangan sampai kemudian di satu sisi recovery ekonomi ini kemudian menjadi tersendat, tetapi di sisi lain kita juga perlu mencermati sampai sejauh mana kenaikan suku bunga ini seperti itu. Karena yang tadi saya sampaikan, inilah sebabnya peran pemerintah dan dalam hal ini juga bank sentral di masing-masing negara untuk menyeimbangkan agar jangan sampai recovery ekonomi tersebut tersendat. Kita tunggu ya langkah dari Bank Sentral Amerika selanjutnya dan juga seperti apa langkah dari Bank Indonesia dari dalam negeri. Sayang sekali waktu kita terbatas, Mas Jimmy. Terima kasih banyak untuk sharingnya pada pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Selamat pagi, Pak Jimmy. sama-sama. Sampai jumpa. Baik, dan bisa tetap bersama kami. Usaha jeda kami akan kembali dengan segmen Create Up. Tetap bersama Power Breakfast.